Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Edualik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep ikatan kimia yang ada di kelas 11. Langsung saja, di sini ditanyakan adalah manakah zat yang termasuk logam, senyawa ion, dan senyawa kovalen. Dilihat dari kekuatan ikatannya, unsur logam itu lebih kuat dibandingkan dengan senyawa ion, dan senyawa ion sendiri lebih kuat dibandingkan senyawa kovalen. Perbedaan antara unsur logam dan senyawa ion adalah dilihat dari larut atau tidaknya dan juga daya hantar listrik. Unsur logam ini tidak mudah larut dalam air, sedangkan senyawa ion sangat mudah larut dalam air, membentuk ion-ionnya. Sedangkan daya hantarnya, untuk daya hantar logam ini sangat baik, baik itu dalam bentuk padatan maupun lelehannya. Sedangkan ion dalam bentuk lelehan dan larutan saja yang mudah menghantarkan listrik, karena elektronnya bergerak bebas. Oke, untuk senyawa kovalen sendiri tidak mudah larut dalam air, daya hantarnya juga buruk dalam bentuk padatan maupun lelehannya. Maka kita bisa simpulkan jawabannya adalah yang secara berturut-turut ya. Untuk unsur logam adalah zat A, untuk unsur ion atau senyawa ion adalah D, dan kovalen itu yang B. Jawabannya yang D. Sampai jumpa di Halo Edualik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep sifat koligatif larutan yang ada di kelas 12, khususnya pada penentuan penurunan tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan sendiri bisa kita hitung menggunakan rumus P sama dengan P0 dikali dengan fraksi mol ZA. ZA ini adalah zat terlarutnya. Pertama, kita hitung fraksi molnya terlebih dahulu. Fraksi mol ini dihitung dengan membandingkan molnya. Pertama kita berarti cari mol dari Z-nya, di mana larutan glukosa ini 54%, itu artinya 54 gramnya adalah glukosa dan sisanya adalah air. Mol glukosa sama dengan, ingat untuk mencari mol dari massa berarti massa dibagi dengan mR. 54 tadi masanya gram, kemudian dibagi dengan mR dari glukosa di situ 180 gram per mol. Hasilnya sama dengan 0,3 mol. Sudah. Selanjutnya mol dari air atau H2O
Karena air itu adalah sisanya, maka masanya sebesar 46 gram ya, 46 gram. Kemudian dibagi dengan mR air itu harus diingat, paling tidak mengingat AR dari 3 unsur, 3 atom CHO, sehingga ketika ditotal hasilnya adalah 18 gram per mol. Sama dengan 2,6 mol. Untuk fraksi mol, bisa dihitung dengan cara, kita pindah sebelah sini. Karena yang ditanya nanti kita menggunakan fraksi mol zat terlarut, maka mol glukosa atau mol zat terlarutnya per mol air ditambah dengan mol glukosa atau mol total. Langsung disubstitusikan mol glukosa 0,3, mol airnya 2,6 ditambah 0,3, 2,6 tambah 0,3, 2,9 ya. Sehingga ditemukan hasilnya fraksi mol sama dengan 0,103. Ini adalah fraksi mol zat terlarutnya. Setelah itu, kita substitusikan ke rumus penentuan tekanan uap larutan. P sama dengan P0 dikali dengan fraksi mol yang zat terlarut. P0-nya atau tekanan uap jenuh pelarutnya itu sebesar 20 mm raksa dikalikan dengan 0,103. Hasilnya 2,06 mm raksa. Jawabannya yang C. Haloidohalik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep termokimia yang ada di kelas 11, khususnya pada penentuan entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar senyawa yang bereaksi. Yang pertama kali harus kita lakukan yaitu membuat persamaan reaksi setara. Di sini adalah reaksi dari pembentukan endapan kalsium karbonat dengan cara meniupkan gas karbon dioksida ke dalam larutan jenuh CaOH 2 kali, sehingga membentuk padatan CaCO3 dalam air, berarti ditambah dengan H2O. Oke, sudah. Untuk menentukan kalor yang terlibat, maka kita bisa menghitung sama dengan delta H-nya dari total delta H pembentukan standar produk dikurangi dengan total delta H pembentukan standar reaktan yang bereaksi. Di sini, delta H produknya adalah kalsium karbonat dan juga air. Jangan lupa kita kalikan dengan koefisien, karena persamaan reaksinya di sini sudah setara 1:1 keseluruhan. Langsung saja, delta HF CaCO3, kita kalikan 1 sama dengan, ditambah dengan delta HF H2O. Kemudian dikurangkan dengan reaktannya adalah CO2 dan juga CaOH2. CO2 ditambah delta HF CaOH 2 kali. Seperti ini. Sebelumnya, kita membuat dulu data dari delta HF-nya, supaya tidak tertukar ya. Delta HF CO2 itu sama dengan X. Kemudian, delta HF CaOH 2 itu sama dengan Y. Delta HF dari CaCO3 2X. Delta HF airnya itu sama dengan Z. Oke, tinggal disubstitusikan. CaCO3 2X ya. 2X ditambah dengan H2O-nya Z dikurangi X ditambah Y.
ini kita operasikan, 2x min x itu sama dengan x, kemudian plus z, min y. Maka jawabannya yang halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan yang ada di kelas 11. Yang ditanyakan di sini adalah hasil kali kelarutan, di mana hasil kali kelarutan itu sama dengan KSP ya, dari PbCl2 dengan konsentrasi A molar. Hasil kali kelarutannya ini dilakukan pada air murni. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat reaksi ionisasi dari PbCl2 ini akan menjadi Pb2+ dengan Cl-. Pb2+-nya ada 2. Maaf. Bukan Pb2+ yang 2 ya, Cl-nya 2. 2 koefisien. Oke, maka ini akan larut sebesar S, ini juga S, kemudian Cl- menjadi larut 2S. Tinggal kita masukkan saja untuk persamaan dari KSP-nya. KSP ini adalah hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya, Pb2+, dipangkatkan 1, Cl- dipangkatkan 2. Karena yang diketahui sudah dalam bentuk konsentrasi ya, maka kita masukkan, jika konsentrasinya PbCl2 itu sebesar A, maka Pb2+ juga A, sedangkan untuk Cl- adalah 2A. Oke, hasil kali kelarutannya itu sama dengan B, 4A pangkat. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep asam basa yang ada di kelas 11. Langsung saja dianalisis pernyataannya. Untuk reaksi ini adalah termasuk salah satu contoh reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry karena dilihat dengan adanya perbedaan jumlah H, di mana asam menurut Bronsted-Lowry itu adalah spesies yang melepaskan proton atau sebagai donor. Donor proton, proton di sini adalah H+. Sedangkan basanya itu adalah spesies yang menerima proton atau sebagai akseptor proton. Untuk lebih jelasnya, kita buat reaksinya dijabarkan ya. HS- ditambah dengan H2O akan menghasilkan H2S ditambah dengan OH-. Kita lihat di sebelah kiri ada spesies HS- kemudian menjadi H2S. Ini karena telah menerima satu protonnya dari H2O, maka HS- ini sendiri bersifat basa, sementara H2O-nya asam. Mengapa H2O asam? Karena H2O telah melepaskan H+-nya menjadi OH-. Kemudian H2S-nya di sini, ini akan menjadi asam konjugatnya. Dan OH- ini akan menjadi basa konjugatnya. Oke, sementara pernyataannya berbunyi, H2O ini bersifat basa, maka salah. Kemudian alasannya kita analisis, H2O dapat bertindak sebagai asam atau basa Bronsted-Lowry. Ya, H2O dapat bertindak sebagai asam dengan memberikan protonnya, seperti pada reaksi ini membentuk OH-, dan dapat bertindak juga sebagai basa dengan menerima satu protonnya menjadi H3O+, atau sama dengan spesies H+. Maka ini benar. Jawabannya adalah yang
Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.